Halo semuanya, bertemu kembali bersama dengan Ibu Tantri Darmayanti untuk kembali belajar terkait dengan bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan teks persuasi. Nah, mungkin kalian sudah familiar dengan apa itu teks persuasi. Nah, ini materi berkaitan dengan teks persuasi ini muncul di materi kelas 8 ya di semester kedua. Jadi untuk pelajar-pelajar hebat, untuk guru-guru hebat, silakan mencermati tayangan berikut ini untuk mengetahui gambaran cara mengidentifikasi informasi dari sebuah teks persuasi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Dari video ini nanti yang akan kita pelajari berkaitan dengan contoh teks persuasi. Jadi nanti akan saya sajikan contoh teks persuasi, kemudian pengertian, isi, dan juga ajakan dalam teks persuasi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah contoh. Nah, kira-kira teks persuasi itu contohnya seperti apa sih? Mari kita cermati bersama-sama. Di sini ada sebuah teks, judulnya adalah Hindarilah Rokok Meski Sebatang. Oke, jadi di sini adalah sebuah teks yang berusaha untuk mengajak pembacanya menghindari untuk mengonsumsi rokok ya. Kalau kita pahami dari paragraf 1, rokok mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernapasan. Oke, di sana menginformasikan bahwa rokok itu berbahaya. Kemudian dilanjutkan di kalimat kedua, tar dan nikotin merupakan salah satu zat kimia berbahaya yang ada dalam sebatang rokok. Oke, tadi disampaikan bahwa dalam rokok itu mengandung zat berbahaya. Kemudian dijelaskan apa sajakah zat berbahaya tersebut. Di sini disampaikan di kalimat kedua, juga di kalimat ketiga. Ya, di sini ada 4.000 bahan kimia, di mana 200 diantaranya itu beracun. Itu. Kemudian lanjut ke paragraf kedua. Semakin besar isi kandungan tar dan nikotin dalam sebatang rokok, maka semakin besar pula dampak negatif yang diterima oleh tubuh kita. Oke, jadi di sana menjelaskan tadi sudah muncul di paragraf 1 berkaitan dengan data. Apa sajakah zat-zat yang terdapat dalam rokok? Kemudian di paragraf kedua dia menjelaskan dampak negatif dari rokok. Kemudian di paragraf ketiga berisi ajakan untuk menghindari rokok. Jadi hindarilah rokok sebab begitu banyak dampak negatif di dalamnya. Jika kita telah menghindarkan diri dari rokok, maka kita telah membuat tubuh kita sehat dan mengurangi pencemaran polusi udara. Ya, jadi di sini di paragraf ketiga ini berisi ajakan. Oke, dari sini kita sudah bisa menentukan sebenarnya. Oh, berarti contoh dari teks persuasi itu ditandai dengan 1. Di sini ada data, tadi disampaikan tar dan nikotin itu merupakan salah satu zat yang berbahaya. Kemudian ada 4.000 zat kimia, kemudian 200 diantaranya beracun, itu data. Jadi di dalamnya ada data, ya. Kemudian ada juga ajakan. Nah, di sini ada ajakannya nih dalam teks tersebut. Kemudian ada juga argumentasi yang mendukung. Apa argumentasi yang mendukung? Yaitu adalah semakin besar isi kandungan tar nikotin, maka semakin besar pula dampak negatif yang ada di dalamnya. Tuh, jadi inilah contoh dari teks persuasi. Nah, dari sini tentunya kita akan bisa menyimpulkan, oh jadi teks persuasi itu teks yang menjelaskan terkait dengan apa? Nah, mari kita muncul ke bab berikutnya, yaitu pengertian. Nah, jadi teks persuasi itu adalah salah satu jenis teks, salah satu jenis karangan yang berisi ajakan. Jadi kuncinya di dalamnya itu ada ajakan atau paparan data. Betul, tadi di teks sebelumnya juga kita temukan data yang bersifat meyakinkan sekaligus memengaruhi pembaca untuk mengikuti keinginan dari penulis. Oke, tadi di dalamnya ada data. Tujuan menyampaikan data tersebut, tujuan dari menyampaikan bahwa di dalam rokok itu ada banyak sekali bahan kimia adalah agar kita menghindari rokok. Gitu. Ini adalah pengertian dari teks persuasi. Nah, berikutnya kita ke isi. Isi teks persuasi itu ada apa saja? Sebenarnya tadi kita juga sudah menyimpulkan ada argumentasi. Argumentasi itu apa? Nah, di sini argumentasi itu adalah alasan yang tujuannya
untuk meyakinkan pembaca. Jadi kalau di dalamnya ada alasan, itu adalah argumentasi. Jadi dia tujuannya untuk meyakinkan, untuk mempengaruhi, untuk menguatkan, ya, itu adalah argumentasi. Kemudian di dalam sebuah teks persuasi itu juga ada fakta. Nah, fakta itu apa nih? Fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya, sesuatu yang sudah pasti didasarkan pada data. Misalnya tadi diketahui bahwa ada 4.000 bahan kimia, 200 diantaranya itu adalah zat berbahaya, itu adalah fakta, ya. Kemudian juga ada ajakan. Maka dari itu hindarilah mengonsumsi rokok, atau ayo kita berhenti mengonsumsi rokok, atau jangan mengonsumsi rokok. Itu adalah ajakan, ya. Ini adalah isi dari sebuah teks persuasi. Ada argumentasi, fakta, dan juga ajakan. Nah, berikutnya ciri. Nah, tadi disampaikan di isi dari sebuah teks persuasi itu ada fakta, teman-teman. Fakta itu apa? Fakta itu adalah tadi sesuatu yang benar-benar terjadi, bisa kita buktikan kebenarannya, gitu ya, atau bisa diverifikasi. Nah, di sini saya sajikan ciri dari fakta. Ciri dari fakta yang pertama adalah dapat diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya. Ya, itu adalah fakta. Kemudian berisi data akurat mengenai kejadian. Jadi data yang disajikan itu data yang benar-benar terjadi sesuai dengan kejadian. Itu ciri kedua. Ciri ketiga, bersifat objektif. Ya, jadi dia sifatnya itu bukan sesuai dengan pengarangnya, bukan sesuai sudut pandang pengarangnya, tapi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Itu adalah objektif. Kemudian dapat menjawab 5W plus 1H. Jadi fakta itu bisa menjawab apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Ya, dia bisa menjawab hal tersebut. Kemudian ciri berikutnya dari fakta adalah dia disertai data angka. Jadi ketika dalam sebuah kalimat itu kalian menemukan angka, berarti besar kemungkinan dia adalah kalimat fakta. Ya, contoh. Nah, contoh di sini sudah saya sajikan berdasarkan survei dari laporan Human Development Report UNDP tahun 2015. Berdasarkan survei dan laporan, artinya itu berdasarkan data, berdasarkan sesuatu yang benar-benar terjadi. Dia sudah melakukan survei, ya, bahwa nilai Human Development tahun 2005 bangsa Indonesia sangat rendah. Jadi nilai Human Development itu di sana sangat rendah, dimunculkan 0,697 dan menempati peringkat ke 110 dari 174 negara. Hal ini berarti SDM Indonesia tertinggal dari negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan ASEAN. Oke, jadi Human Development Index ini adalah penilaian berkaitan dengan sumber daya manusia, bahwa ternyata sumber daya manusia Indonesia itu berada di peringkat 110 sampai dari 174. Artinya dia ada di ranking-ranking bawah, ya, karena dia didasarkan oleh data, didasarkan oleh survei, kemudian di dalamnya juga ada data angka, bisa kita buktikan kebenarannya, maka dia adalah fakta. Kemudian, nah, tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam sebuah teks persuasi itu juga mengandung opini. Apa itu opini? Opini itu adalah dia bisa berupa pendapat, bisa berupa gagasan, bisa berupa pandangan dari penulisnya, yang dia belum bisa dibuktikan kebenarannya. Cirinya dari sebuah kalimat opini, satu, tidak dapat diverifikasi atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, seharusnya sekarang hujan. Apakah itu bisa diverifikasi? Belum bisa. Atau bisa jadi Indonesia peringkat ke 23 di PISA. Bisa jadi, artinya dia juga belum pasti kebenarannya. Kemudian bersifat subjektif, jadi tergantung siapa yang menyampaikan. Itu sifatnya subjektif atau berdasarkan sudut pandang dari penulis.
Kemudian yang ketiga, berdasarkan pendapat pribadi. Pendapat pribadi berarti pendapat dari penulisnya. Kemudian berisi tanggapan dari penulis. Kemudian menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi. Jadi peristiwa yang disampaikan itu peristiwa yang belum terjadi. Misalnya, saya kira siang ini akan hujan. Oke, siang ini kan belum tercipta ya, ini malam atau ini masih pagi gitu. Kemudian menggunakan kata-kata yang sifatnya tidak pasti. Kata-kata yang sifatnya tidak pasti itu misalnya ada mungkin, sepertinya, agaknya, itu sifatnya belum pasti ya. Misalnya contoh, hal ini mungkin akan mempengaruhi perkembangan penduduk. Artinya dia belum pasti. Kemudian ciri yang berikutnya, menggunakan kata-kata yang sifatnya memberi saran atau solusi. Misalnya harus, seharusnya, atau misalnya ada lagi semestinya. Itu adalah ciri kalimat yang mengandung saran atau solusi. Contoh misalnya digunakan dalam kalimat, pemerintah seharusnya menyalurkan bantuan sosial secara langsung misalnya. Seharusnya di sana menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat opini gitu ya. Kemudian setelah kita mengetahui ciri dari kalimat opini, kita akan ke contoh. Contoh opini itu apa? Misalnya, oleh karena budaya membaca sangat penting bagi kemajuan bangsa di satu sisi dan kompleksitasnya persoalan yang melingkupi budaya membaca di sisi yang lain, sudah saatnya semua pihak, baik pemerintah dan lain sebagainya, memberikan kepedulian yang lebih bagi tumbuhnya budaya membaca. Di mana ciri dari opini di sini? Yaitu adalah sangat penting. Nah, oleh karena budaya membaca sangat penting, artinya dia tidak bisa terukur. Ya, dia tidak bisa terukur. Di sini isinya adalah saran bahwa berkaitan dengan kemajuan bangsa di satu sisi, kompleksitas persoalan yang melingkupi budaya membaca di sisi yang lain, sudah saatnya. Oke, ini adalah opini dari penulis. Bisa saja menurut kita budaya membaca di Indonesia itu sudah bagus. Kita bisa menyampaikan bahwa di sekolah saya budaya membacanya sudah bagus kok. Nah, itu adalah opini. Gitu. Inilah yang membedakan fakta dengan opini. Dia tidak terukur. Lebih bagi tumbuhnya budaya membaca. Artinya dia tidak terukur. Kemudian dari sini kita bisa menentukan selanjutnya adalah ajakan dalam teks persuasi. Nah, ajakan dalam teks persuasi ini terdapat ajakan tersurat dan juga ajakan tersirat. Ajakan tersurat berarti ditandai dengan kata misalnya harus, sebaiknya, seharusnya, semestinya. Bisa juga ditandai dengan ayo, mari, gitu, ayolah. Itu jelas ajakan yang tersurat. Kemudian juga ada ajakan, bentuk ajakan yang sifatnya dia melarang. Yaitu misalnya ada jangan, hindarilah. Kemudian tadi contohnya misal hindarilah rokok meski sebatang. Itu adalah contoh kalimat yang berisi ajakan tapi bentuknya itu berupa larangan. Kemudian juga ada ajakan yang tersirat, artinya dia tersembunyi di balik pernyataan. Jadi dia tidak disampaikan secara langsung dalam teks tersebut. Kita harus merumuskannya sendiri. Nah, itu adalah ajakan dalam teks persuasi, teman-teman. Nah, itu adalah berkaitan materi mengidentifikasi informasi dari teks persuasi. Terima kasih sudah mencermati materi kali ini. Kita nanti akan berjumpa di materi berikutnya berkaitan dengan struktur dan kebahasaan dari teks persuasi. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mencermati video kali ini.